Sebelumnya ada yang tahu apa itu TBC? Belum ada yang tahu ya. Nah, jadi saya jelaskan untuk TBC sendiri itu biasanya di orang awam itu sering dikenal dengan batuk bertahun-tahun nggak bisa sembuh-sembuh. Itu batuknya bisa kering atau batuk berdahak. Nah, TBC sendiri itu disebabkan karena ada virus atau bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Itu menyerang di paru-paru tubuh kita. Terus untuk TBC sendiri itu ada beberapa macam. Di sini ada gambarnya. Yang pertama ada TBC paru. Ini menyerang paru-paru kita. Biasanya kalau di orang dadanya itu paru-parunya berwarna putih karena kan itu ada spek jantung. Terus ada TBC kemudian ini menyerang itu nanti biasanya ada yang menyebabkan luka pada daerah sekitar kayak ketiak, terus paha dan sebagainya. Terus ada TBC kulit, terus ada TBC tulang. Ini menyerang biasanya awalnya dari paru-paru dulu, terus menyerang ke tulangnya. Itu nanti bisa mengalami kelainan tulang, tulang bengkok atau sebagainya. Terus ada TBC di otak. Nah, jadi kalau orang terkena TBC itu awalnya kan masuknya melalui percikan dari batuknya itu. Nah, itu jika imun tubuh kita kuat, itu orangnya bisa tidak terkena TBC. Kalau imun tubuhnya lemah, itu nanti kemungkinan besar bisa terkena TBC sendiri. Terus siapa aja sih orang yang beresiko? Misal suaminya merokok, suaminya beresiko, keluarganya yang lain beresiko juga karena menghirup rokoknya. Terus yang kedua, orang dengan HIV. Terus selanjutnya ada penderita kencing manis atau DM tadi. Terus ada orang dengan kurang gizi, dan terakhir yaitu lingkungan atau sanitasi yang buruk. Jadi biasanya itu di setiap rumah itu harus ada udaranya, kayak jendela, pintu itu harus dibuka. Terus biasanya di genteng itu harus ada genteng kacanya supaya di dalam rumahnya tidak lemah. Untuk gejala TBC sendiri itu ada berbagai macam. Di sini ada 6 gejala utama. Yang pertama itu batuk berdahak atau batuk kering, itu yang menahun. Biasanya itu batuk berturut-turut secara 3 bulan, itu bisa seharusnya dicekkan untuk batuknya itu sendiri, apakah itu batuk biasa atau batuk TBC. Terus yang selanjutnya biasanya orang TBC itu mengalami sesak di dadanya, dikarenakan kan paru-parunya sendiri tadi kan banyak flek atau bintik-bintik dari kumannya itu sendiri. Nah, itu menghambat dari pertukaran oksigen di dalam tubuh sendiri. Terus nafsu makannya biasanya menurun. Biasanya orang dengan TBC itu biasanya berat badannya bisa turun, soalnya nafsu makannya menurun. Sehingga biasanya orang dengan TBC itu kadang-kadang kurus. Terus ada berat badan menurun, terus ada demam, itu kurang lebih 1 bulan. Dan yang terakhir ada berkeringat di malam hari, walaupun tidak berkegiatan, cuma tidur-tiduran, duduk-dudukan, itu berkeringat biasanya. Terus bagaimana sih cara memastikan orang itu batuknya mengandung kuman TBC atau tidak? Itu ada dengan cara cek dahak, terus cek dari rongsen dadanya sendiri, sama cek lab darahnya. Nah, untuk cek dahaknya sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama itu cek dahak sewaktu, itu hari pertama. Terus cek pada pagi hari, hari kedua, sama cek sewaktu di hari kedua. Nah, untuk pemeriksaan dahak ini bisa dilakukan di pelayanan kesehatan di mana saja, kayak puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Terus untuk pemeriksaan dahak ini bisa dikatakan positif itu jika pasiennya di dahaknya itu mengandung kuman TBC, dan semisal mengandung kuman TBC itu harus segera diobati. Terus untuk penularan TBC sendiri itu bisa terjadi di mana saja tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Jadi untuk semisal ada keluarga yang batuk atau batuk gak sembuh-sembuh, itu bisa segera dicekkan dahaknya dari liahnya itu sendiri.
Bagaimana sih kuman TBC itu dapat menular ke kita? Itu bisa melalui percikan dari bersinnya, batuknya. Nah itu kan karena kuman TBC ini mengalirnya dari droplet atau cairan yang menyembur dari kalau kita batuk, kita berdahak, terus kita bersin itu dapat dari situ. Semisal kumannya sudah muncrat ke udara, itu jika udara yang kita hirup itu kemungkinan bisa terkena TBC. Jadi untuk cara batuk atau cara bersin itu ada caranya sendiri. Semisal batuk itu sebaiknya kita menutup ke bagian dalam lengan kita di sini. Jadi seperti ini. Jangan batuk, kan biasanya orang batuk di sini. Nah itu biasanya orang lupa nggak cuci tangan. Jadi bisa ketemu orang berjabat tangan. Nah itu kan kumannya menyebar di yang lainnya. Jadi kalau semisal batuk itu bisa menutup di bagian lengan dalam tubuh. Semisal batuk di tangan itu segera cuci tangan dengan yang benar. Terus untuk pencegahan TBC sendiri itu ada 5 langkah. Yang pertama itu mengobati pasien yang TBC. Orang yang terkena TBC itu harus menjalani pengobatan non-stop setiap harinya minum obat selama 6 bulan. Untuk pengobatan TBC itu ada 2 tipe, 6 bulan sama 8 bulan. Dan itu pengobatannya nggak boleh stop. Tiap hari harus minum obatnya secara terus-menerus. Terus menutup mulut saat batuk dan bersin, membuang dahak di tempatnya, terus menjaga ventilasi udara dengan rumahnya dibuka jendelanya, pintunya supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Terus ada imunisasi BCG bagi bayi yang baru lahir. Imunisasi BCG ini sendiri untuk mencegah adanya kuman TBC sendiri pada bayi yang baru lahir. Jadi cukup sekian, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian saja penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.